if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Jadi kali ini gue mau bahas update dari Premier League. Ada beberapa laga yang cukup menarik. Ada dua big match. Ya, satunya di atas kertas, satunya beneran big match. Kita bahas dulu dari big match yang pertama. Duel di atas kertas dua tim besar. Satunya peraih juara Liga Champions 2020-2021, dan satunya lagi Liverpool yang menjadi juara di Liga Champions juga 2018-2019. Tapi sekarang status mereka adalah tim papan tengah. Jadi ini adalah derby papan tengah, ya, duel papan tengah. Dari starting 11 itu gue udah agak aneh sama Jurgen Klopp dan juga Potter. Gue jelaskan kenapa. Jurgen Klopp mencadangkan TAA, Henderson, Fabinho, bahkan Nunes. Oke. Yang dipasang adalah siapa? Milner di kanan, Bajcetic, pemain muda akademi, di tengah dengan Keita. Di depan Gakpo sebagai striker, Salah kanan, Elliot kiri. Ya, gue sih apa yang ngelihatnya ya? Ngelihatnya gue bilang Klopp ini sudah pusing ya. Dalam arti starting 11 terbaik yang dia turunkan di beberapa pertandingan terakhir pun di musim ini terutama itu nggak perform, sehingga ya dia coba aja, dia ganti pemain, dia cadangin beberapa pemain yang memang nggak perform. Sedangkan Chelsea dengan Potternya, ini yang gue nggak paham dengan Potter adalah dia itu menurut gue terlalu sering untuk bereksperimen, terutama dalam segi formasi. Kali ini dia main dengan 3-4-3 lagi. Biasanya main dengan entah 4-3-3, 4-2-3-1, kadang 3-4-3. Gue nggak ngerti jujur, ya. Dan kali ini ada beberapa pemain yang dimainkan. Contoh Ziyech main di gelandang kanan, Cucurella main di gelandang kiri. Maininlah si Dewsbury Hall. Di depan ada Havertz, di belakangnya ada Mason Mount dan Gallagher lagi. Ya, gua nggak ngerti lah. Nah, babak pertama itu it's a big jokes menurut gua. Bener-bener kualitasnya parah banget. Dua-duanya secara permainan imbang, rada-rada imbang. Ya, rada-rada imbang. Chelsea sedikit lebih menguasai, tapi nggak dapat peluang berbahaya sama sekali, kecuali ya golnya yang dianulir sama Havertz. Orang bilang kenapa itu offside? Ya itu offside, jelas ya, karena si siapa, Havertz itu pada saat Thiago Silva itu nendang, kalau gol itu nggak offside, tapi si Havertz kan berada di pemain paling belakang kan, ada si Milner itu, dia dia berada di menjadi pemain terakhir. Si Havertz itu berada di belakang Milner, sehingga itu offside jelas. Sudah dicek VAR, jadi jangan protes lah. Kalau udah dicek VAR tuh udah pasti bener. Selebihnya, ya sorry itu saya nggak dapat peluang sama sekali. Gakpo dapat setengah peluang, tendangnya juga pada nembak burung 2 kali. Gakpo gue hitung. Chelsea pun demikian, dapat setengah peluang tapi nggak ada yang bahaya sama sekali. Oh, mungkin ada satu ya dari Badiashile, yang bisa di save oleh Alisson. That's it, babak pertama. Babak kedua 10 menit sama kayak babak pertama, boring ya, membosankan. Masuklah si pemain 100 juta dari Chelsea, Mykhailo Mudryk. Nah, mulai Mykhailo Mudryk ini masuk, mulai Chelsea mengurung. Ada sekitar gue hitung 20 menit Chelsea benar-benar mengurung Liverpool, nggak dikasih bola sama sekali Liverpool. Dan Chelsea jauh lebih berbahaya, gue akui. Jauh lebih berbahaya. Si Mudryk ini beberapa kali mendapatkan peluang. Dan kelihatan serangannya itu lebih aktif di sebelah kiri, Mudryk. Ya, ada beberapa kali memang sebelah kanan, tapi lebih sering sebelah kiri. Dan ya terlihat Chelsea jauh lebih eksplosif. Permasalahannya adalah finishingnya. Finishing ini buruk. Ya, finishingnya ini belum ada yang masuk lah, ibaratnya seperti itu. Nah, baru menit 75 ke atas, 15 menit terakhir lah by the way,
itu Liverpool yang mulai ambil alih ya. Liverpool yang mulai mengambil alih, mereka lebih mengurung pertahanan dari Chelsea. Chelsea mendapatkan beberapa kali counter attack. Di menit 81 itu 3 pemain masuk, Aubameyang, Aspi dan juga Chukwuemeka. Ya Chelsea mulai mengandalkan counter attack, tapi Chukwuemeka ini dapat 2 kali counter attack, dua-duanya kepleset ya. Susah juga gitu ya. Dan ya secara overall gitu doang ya. Apakah Liverpool dapat peluang besar di babak kedua 15 menit terakhir? Enggak juga ya, enggak juga. Dan betapa menyedihkannya kalau gue bilang melihat penampilan dari kedua tim ini di pertandingan ini. Jelas kualitasnya itu ya kualitas papan tengah, secara peluang, secara kreativitas, secara overall gitu loh. Dan nggak heran kalau mereka ada di peringkat bentar gue cek, itu kalau nggak salah 8 sama 10 deh terakhir gue cek. 9 sama 10, 9 sama 10 ya. Nggak heran karena dengan penampilan mereka secara overall gue bilang Chelsea justru lebih bagus mainnya daripada Liverpool ya. Liverpool ini parah banget, bener-bener parahnya separah-parah mungkin. Dan ya apa ya, gue mau bahas apa lagi ya. Gakpo 4 pertandingan awal bapuk. Terus mungkin mungkin banyak orang yang mengomentari penampilan pertama dari Mudryk walaupun dia baru main 35 menit. Ya gue lihat dia cukup memberikan eksploitas ya di sisi kirinya Chelsea, yang memang di babak pertama sama sekali nggak kelihatan. Selama Mason Mount main nggak kelihatan sama sekali. Dan akhirnya kan si siapa, si Potter itu sadar bahwa 3-4-3-nya itu nggak jalan sama sekali, maka dia itu ubah jadi 4-2-3-1 dengan masuknya Mudryk. Di situ lebih berjalan. Dan gue harap kita nggak bisa judge ya. Gue lihat banyak orang muji dia, tapi nggak bisa berlebihan juga karena dia masih pemain muda. Masih harus kita lihat konsistensinya seperti apa, karena gue inget banget Nunes itu pertandingan pertama di Community Shield lawan Manchester City, dia cetak gol dan semua bilang dia akan lebih bagus daripada Haaland. Pada saat itu Haaland big chance miss ya di depan gawang. Ternyata Haaland sekarang 24 gol by the way, 24 gol yang sudah melebihi top skor musim lalu. Jadi ya kita lihatlah nanti seperti apa. At least di masuknya Mudryk ini bisa memberikan apa ya, pilihan untuk Potter yang gue lihat masih bereksperimen sampai sekarang ya. Gue nggak tahu sampai kapan Potter ini bereksperimen, dan kalau hasilnya negatif terus, apakah dia masih bisa bereksperimen terus ya. Gue nggak ngerti. Terus kita ke pertandingan yang tadi baru saja gue nonton, adalah Manchester United berhadapan dengan Arsenal. Derby papan atas, derby yang bisa gue katakan memperebutkan gelar juara juga ya, karena poinnya direct kompetitor bisa gue katakan. Arsenal main dengan 4-3-3, formasinya sama persis, pemainnya sama persis, tidak banyak berubah. Sedangkan Manchester United turun dengan 4-2-3-1, absennya Casemiro ditutup oleh McTominay. Di depan itu Weghorst diberikan kesempatan lagi, di belakang Bruno Fernandes, Anthony dan juga Marcus Rashford ya. Gue agak heran ya kenapa memainkan Wout Weghorst di pertandingan seperti ini, dan kembali lagi 90 menit dia nggak kelihatan sama sekali. Nah, bagaimana jalan pertandingan 15 menit agak berhati-hati kalau gue bilang ya. 15 menit mereka berdua, Arsenal lebih menguasai bola, tapi MU juga sesekali mereka menguasai bola, tetapi nggak ada peluang yang berbahaya. Yang gue bilang nggak ada peluang yang berbahaya, dua-dua masih hati-hati, sampailah terjadi kesalahan dari Thomas Partey ya, yang mampu dimanfaatkan oleh Marcus Rashford. Bam, 1-0. Dan golnya keren by the way, itu tendangannya benar-benar keras ke pojok ya, sulit untuk Ramsdale menahan bola tersebut. Nah habis itu Arsenal yang tampaknya tertampar ya dengan gol tersebut, karena gol itu bukan berdasarkan set play juga, tapi berdasarkan blunder, minor blunder. Ini yang gue bilang kemarin, bahwa pertandingan besar ini biasa ditentukan oleh kesalahan-kesalahan kecil, kesalahan individual. Nah ini yang dilakukan oleh tadi itu dilakukan oleh Partey dan mampu dimanfaatkan oleh Marcus Rashford. Habis itu Arsenal keluar ya, mereka lebih menekan dan dapat gol dari Nketiah menit 24. Itu golnya benar-benar gue akui, gue acungi 2 jempol ya. Kerjasama, kombinasi di sayap, crossingnya luar biasa dari Granit Xhaka, headingnya juga keren banget dari Nketiah. 1-1
Setelah itu satu samanya benar-benar imbang kedua tim ini. Ada momen di mana Arsenal menguasai, ada momen di mana Manchester United menguasai, dan layak mereka imbang kalau menurut gue di babak pertama. Ya walaupun Arsenal secara peluang lebih banyak, kalau nggak salah 11 shot di babak pertama, sedangkan MU hanya 3 atau 4. Ya, dan permasalahan dari Arsenal ini adalah apa ya kalau gue bilang, eh, mereka itu kan tim dengan permainan yang ball possession, alat Pep Pep KW2 lah, Pep versi 2 lah. Ya Arteta itu kan Pep versi 2, di mana mereka sering berkombinasi di kotak penalti, sehingga ada beberapa momen di mana pemainnya itu harusnya di kotak penalti melakukan shot, mereka masih melakukan kombinasi, masih passing kiri kanan, sehingga finishingnya itu tertutup ruangnya. Nah itu di babak pertama ya, mereka masih kesulitan untuk membobol gawang dari Manchester United karena defense MU juga cukup bagus. Nah, masuk babak kedua, pergantian yang menurut gue cukup cerdas dilakukan Arteta adalah Ben White digantikan oleh Tomiyasu. Dua pemain yang agak kurang dari Arsenal menurut gue itu Ben White sama Partey di babak pertama. Sedangkan dari Manchester United yang seperti gue bilang, Weghorst mainnya jelek, Anthony juga nggak kelihatan sama sekali. Ya gelandangnya so-so lah. Mereka tidak banyak duel di lini tengah juga ya. Mereka seringkali juga kalah di lini tengah oleh Arsenal. Jadi ya MU secara overall yang bagus cuma lini defense di babak pertama. Masuk babak kedua, sejak awal Arsenal lebih menyerang, gue bilang lebih menyerang. Ya mereka lebih ngotot untuk menciptakan gol, dan mereka mendapatkannya dari gol Bukayo Saka. Bukan gol set play kali ini, tapi gol seperti Marcus Rashford dari jarak jauh. Ya ini bisa terjadi. Ya gol-gol seperti ini bisa terjadi di laga besar. Ya tidak perlu dengan set play, tapi dengan skill individu, dan Saka golnya sangat amat luar biasa. 2-1. Ya habis itu MU lah yang mengambil mengambil peranan dalam serangan, sehingga dapat, sebelum golnya ini kan Marcus Rashford juga membuat peluang tapi mampu di save oleh Ramsdale. Nah habis itu dapatlah header dari Lisandro Martinez. Headernya juga ya luar biasa ya, dia diving header, bolanya lob sekali, tidak bisa diselamatkan oleh Gabriel Martinelli. Nah sebenarnya habis golnya pun itu ya relatif imbang lah. MU juga berusaha untuk keluar, Arsenal pun demikian. Nah yang blunder menurut gue dari si Erik ten Hag adalah mengganti Fred dengan Anthony. Ya Anthony digantikan oleh Fred. Nah ini yang membuat gue bermasalah. Kenapa gue bilang bermasalah? Karena disitulah MU jadinya mainnya bertahan, sehingga Arsenal lebih mendapatkan ritmenya, lebih mengurung ya, dan ya mereka gempur habis-habisan. MU bahkan dapat beberapa peluang yang harusnya menjadi gol, sayang tidak bisa menjadi gol. Ada satu save yang luar biasa dari De Gea menahan tendangan dari Nketiah ya, dan akhirnya di menit 90 Nketiah bisa cetak gol kedua. Apakah itu offside? Nketiahnya gue bilang onside, tapi bukan Odegaard, Zinchenko-nya itu yang gue rasa tipis ya, tapi ternyata di VAR-nya ditunjukkan hanya di momen di mana Nketiah yang dalam posisi onside, sehingga ya gue nggak tahu lah apakah memang itu sudah dicek juga atau gimana, gue juga nggak tahu. Tapi jelas ini adalah kemenangan yang sangat penting untuk Arsenal tetap memperkokoh posisi mereka di peringkat pertama klasemen, meningkatkan kepercayaan diri sangat jelas. Ya mereka punya satu tabungan laga ya, kalau ini menang mereka unggul 8 poin murni pure di atas Manchester City ya, terutama mereka sudah menang lawan direct kompetitor mereka yaitu Manchester United. Jelas ini akan menambah kepercayaan diri mereka, dan ya gue rasa kalau gue lihat secara permainan overall Arsenal sangat layak menang karena mereka jauh lebih bermain dengan atraktif, jauh lebih menguasai bola, jauh lebih banyak peluang. Dan ya inilah yang gue bilang, Arsenal sangat, kalau sampai mereka nggak juara musim ini, gue bilang sangat amat disesalkan karena apa yang sudah mereka raih sejauh ini itu sangat impresif menurut gue ya. Dan Nketiah kembali lagi membuktikan bahwa dia bisa menggantikan peran Gabriel Jesus. Tidak mudah loh menggantikan peran dari Gabriel Jesus, ternyata dia bisa menjadi pencetak gol juga 2 gol. Odegaard gue bilang luar biasa ya, beberapa kali passing yang bukan hanya aman gitu ya, bukan hanya akurat, tapi passing progresif, visioner. Itu yang gue lihat luar biasa. Xhaka pun luar biasa, Martinelli pun
beberapa kali melakukan tusukan, Saka pun demikian. Jadi gue lihat di Arsenal ini pemain-pemainnya sudah kompak dan permainan mereka begitu menyatu gitu ya. Dan ya memang kalau kita lihat levelnya itu MU belum sampai Arsenal sesimpel itu musim ini. Tapi MU juga tim yang masih progresif ya, dalam arti mereka masih berkembang. Jadi belum sematang Arsenal lah, terlihat banget secara permainan. Oke, segitu dulu jadi untuk fans MU ya, ini kembali lagi membuat kalian sedikit jatuh ke bumi ya, jangan terlalu tinggi dalam kemarin meraih kemenangan beruntun, terus kalian mungkin terlalu hype atau apa. Ini Arsenal mengingatkan level kalian bahwa level kalian belum terlalu segitunya, sehingga masih banyak PR tentu saya dari MU. Gue lihat permainan mereka juga di lini tengah, terutama di depan itu tidak ada yang menunjukkan performa terbaiknya di pertandingan kali ini. Rashford mungkin salah satu yang lumayan, sisanya terlihat sulit untuk mengembangkan permainan dan mereka ditekan secara overall oleh Arsenal. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola.